Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Salam kasih Yesus saudaraku, renungan kita pada hari ini. Kamis 16 Desember 2021 dengan judul Kristus datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ayatnya di dalam Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Tidak ada bahasa manusia yang dapat menggambarkan pemandangan kedatangan anak manusia yang kedua kali di atas awan-awan. Dia akan datang dengan jubah terang yang telah dipakainya sejak zaman kekekalan. Malaikat-malaikat akan menyertai dia. 10.000 kali 10.000 akan mengawal dia dalam perjalanannya. Bunyi trompet akan kedengaran memanggil orang mati yang tidur dari dalam kubur. Suara Kristus akan menembus kubur itu dan menembus telinga orang-orang mati itu, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan keluar dan bangkit. Kristus datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ia datang dengan kemuliaannya sendiri dan dengan kemuliaan Bapa, dan malaikat-malaikat yang suci akan menyertai dia dalam perjalanannya. Sementara seluruh dunia terbenam dalam kegelapan, akan ada terang dalam setiap tempat kediaman orang-orang saleh. Mereka akan menangkap terang yang pertama dari kedatangannya yang kedua kali itu. Terang yang tidak tercemar akan bersinar dari kemuliaannya, dan Kristus penebus itu akan dikagumi oleh semua orang yang telah melayaninya. Sementara orang-orang jahat itu lari, pengikut-pengikut Kristus akan bersukaria di dalam hadiratnya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Dia akan disertai oleh segala penghuni surga, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Hanya hingga kedatangan Kristus secara pribadilah yang dapat membuat umatnya menerima kerajaan itu. Manusia dalam keadaannya yang sekarang ini fana dapat hancur, tetapi kerajaan Allah itu tidak akan hancur, kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, manusia yang dalam keadaannya sekarang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi apabila Yesus datang, ia menganugerahi keadaan baka kepada umatnya, kemudian memanggil mereka supaya mewarisi kerajaan itu yang sampai saat ini mereka hanyalah pewaris. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali perenungan kita pada hari ini mengingatkan dan menggambarkan bagi kita bagaimana mulianya akan kedatangan Tuhan. Akan terjadi satu gambaran pemandangan yang luar biasa di atas awan-awan, yang akan menjadi puncak pengharapan bagi umat-umat Tuhan, baik yang hidup, demikian juga yang sudah mati di dalam Tuhan. Kuasa Tuhan, trompet yang berbunyi akan membangunkan mereka, membangkitkan mereka untuk dapat bertemu dengan Juru Selamat yang mulia itu. Kita akan diubahkan dalam bentuk wujud yang fana ke dalam tubuh yang mulia, di mana kita akan dipersiapkan masuk ke dalam kerajaannya, mewarisi kerajaan surga. Marilah kita pertetapkan dan perteguhkan hati dan iman kita untuk semakin setia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk kebesaran kasih-Mu yang telah membangunkan kami dari tidur dan memberikan hari yang indah untuk kami nikmati pada hari ini. Dan bahkan kami memperoleh satu penguatan lewat firman-Mu yang dapat mengingatkan kami dan memberikan gambaran tentang kedatangan Tuhan yang sungguh luar biasa, menjadi kepenuhan di dalam iman pengharapan kami. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kali kedua. Dan biarlah melalui pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, mempersiapkan kami ya Bapa, untuk dapat setia sampai saatnya. Ya Bapa, tuntunlah kami dalam kasih-Mu dengan penuh kepercayaan, dalam mengharapkan belas kasih dan kebijaksanaan dari-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memenuhi segenap kebutuhan kami, supaya kami dapat merasakan sukacita dalam hidup bersama dengan keluarga.
Berkati anak-anak dan orang-orang muda yang Engkau karuniakan dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam perkuliahan. Berikanlah kiranya yang terbaik. Yang membutuhkan pekerjaan ya Bapa, Tuhan akan tunjukkan yang terbaik bagi mereka juga, membuat mereka selalu ada dalam Tuhan. Bahkan yang mencari pasangan hidup, ya Bapa, Engkau akan pertemukan dengan jodoh yang membuat mereka berbahagia di masa-masa yang akan datang. Juga ya Bapa, bagi para janda-janda dan anak-anak terlantar yatim piatu dalam keperluan dan iman mereka, Tuhan kiranya tetap menguatkan ya Bapa, yang menjadi sumber pengharapan dalam hidup mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang merasakan sukacita dalam menemukan hari ulang tahun, baik pernikahan, demikian juga hari lahir. Biarlah Tuhan mengaruniakan dan menambahkan kesehatan, panjang umur, serta sukacita yang datangnya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa kami, sehingga doa ini tidak terhalang menjadi jawaban yang terindah bagi kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.